Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Astika, NPM 121-2019-092. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan menguji asumsi klasik selanjutnya, yaitu uji multikol dan uji hetero. Nah, sebelumnya uji multikol itu bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikol di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance pada lawannya variance inflation factor atau VIV. Uji multikol dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIV pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikol yaitu sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat di outputnya nanti. Yang pertama, tolerance value kurang dari 0,1 atau VIV lebih dari 10 terjadi multikol. Yang kedua, tolerance value-nya lebih dari 0,1 atau VIV-nya kurang dari 10, yaitu tidak terjadi multikol. Lanjut kita ke datanya. Ini udah saya siapin datanya. Kita langsung menguji uji multikol. Caranya itu kita ke analyze, lalu pilih regression, lalu pilih linear. Lalu yang prestasi kita pindahkan ke dependen, lalu kemandirian belajar ke independen, dan motivasi prestasi ke independen. Lalu kita pilih ke statistik. Nah, di sini kita pilih yang collinearity diagnostic dan covariance matrix. Nah, lalu kita continue, lalu langsung OK. Nah, di sini sudah keluar outputnya. Nah, sesuai penjelasan yang tadi, kita bisa lihat di kolom koefisiennya. Nah, ini kan dependennya udah yang prestasi praktikum. Nah, ini koefisiennya ini kita lihat di collinearity statistik. Lihat di yang VIF. Nah, ini kita bisa lihat di tolerance-nya itu 0,789 dan VIF-nya itu 1,268. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya kalau misalnya outputnya itu tolerance value-nya itu ini kan 0,789 itu lebih dari 0,1 dan yang VIF-nya itu 1,268 itu kurang dari 10. Nah, berarti bisa disimpulkan kalau misalnya data ini tidak terjadi multikol. Nah, lanjut kita ke data yang tadi. Untuk yang kedua, kita akan uji hetero. Nah, sebelumnya uji hetero itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi hetero. Nah, caranya itu kita lanjut uji hetero dengan grafik plot atau Zplot dan /ID. Pada umumnya, model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah hetero. Untuk menguji asumsi hetero menggunakan grafik scatter plot. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu Zpret dan dengan residualnya /ID. Deteksi ada tidaknya hetero dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara /ID
dan z-peret yang telah diprediksi. Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya hetero adalah melihat grafik scatter plot. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur atau bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan terjadinya hetero. Nah, yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah antara 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi hetero. Nah, lanjut kita ke sistem SPSS-nya. Di sini kita langsung ke analyze. Lalu kita pilih regression. Lalu kita ke linear. Ini sama, dependennya itu prestasi praktikum dan independennya itu kemandirian dan motivasi berprestasi. Nah, lanjut kita ke plots. Lalu yang ini kita pilih slash ID. Lalu kita taruh ke Y dan z-peret ini kita taruh ke X. Lalu kita continue. Lalu oke. Nah, lanjut ini output dari uji hetero. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya titik-titik ini kan tersebarnya itu secara acak ya. Ini ada yang di atas, ada yang di bawah, ada juga di tengah-tengah. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan kalau misalnya datanya itu tidak terjadi hetero. Karena kan tadi udah dijelasin jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah antara 0 pada sumbu Y itu yang ini, maka tidak terjadi hetero. Nah, lanjut kita juga bisa menguji dengan menggunakan uji secara statistik. Jadi nanti outputnya itu berupa angka. Nah, di sini kita ada uji hetero dengan uji Gleitzer. Uji Gleitzer yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Ada indikasi terjadi hetero. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya hetero. Nah, lanjut kita ke yang uji secara statistik. Yang pertama uji Gleitzer. Nah, kita ke transform. Lalu kita pilih compute variable. Nah, lalu di sini kita pilih yang ABS res. Baru ke sini. Lalu untuk yang function groupnya kita pilih yang all. Lalu function and special variable-nya kita pilih yang ABS. Ini. Lalu kita ke atasin. Oh, sorry, maaf sebelumnya. Di target variabel ini di target variabel ini kita kasih ABS underscore res 1. Maaf, kita ulang aja. Ini kita ke transform. Lalu kita ke compute variable, terus yang target variabelnya kita ketik ABS underscore res 1.
lalu kita taruh ke kanan, lalu yang function bs underscore plus 1. Nah, lanjut kita function grupnya itu kita bisa pilih all, lalu yang function and special variabelnya kita pilih yang ABS. Lalu habis itu kita ke atasin. Nah, di sini kita pilih yang tanda tanyanya bisa dihapus dulu. Lalu kita pilih yang unstandard list. Kita taruh ke sini. Nah, jika udah seperti ini, kita langsung bisa klik OK. Nah, lalu kita balik lagi ke sini. Lalu kita ke analyze. Kita pilih regression. Lalu kita pilih linear. Nah, lalu yang dependennya ini, tadi kan awalnya prestasi praktikum, kita balikin dulu ke sisi kiri, lalu kita pindahkan yang ABS. Kita pindahkan ke dependen. Nah, lalu kita bisa OK. Nah, lalu outputnya ini, nah untuk outputnya ini kita bisa lihat di koefisien yang dependent variabelnya itu ABS / 1. Nah, lalu di sini kita bisa lihat, nilai sig-nya itu ini 0,014, lalu yang kedua 0,127, dan yang ketiga 0,020. Nah, di sini kita bisa lihat kalau datanya itu lebih dari 0,05, berarti untuk data ini tidak terjadi hetero. Nah, lanjut kita ke uji secara statistik yang kedua, yaitu uji PARCC. Nah, uji PARCC mengemukakan metode bahwa varians merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat hetero dan sebaliknya. Jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Nah, adapun kriteria uji PARCC, jika nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala hetero. Nah, sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka dikatakan terjadi gejala hetero. Nah, lalu kita ke datanya. Nah, sebelum di sini karena tadi kita udah gituin yang ABS-nya, ini udah ada angkanya ya. Nah, lalu kita sekarang uji secara statistik yang kedua, yaitu uji PARCC. Caranya itu kita ke transform, lalu compute variabel. Nah, di target variabelnya ini kita gituin yang res 2. Nah, lalu di function grupnya ini tetap all. Nah, function and special variabelnya ini kita pilih yang ABS, lalu kita ke atasin. Yang ini kita bisa hapus dulu nih vokasi yang tadi, sorry. Nah, ini ABS-nya ke atasin.
tanda tanya hapus, lalu kita pilih yang unstandard. Kita siniin, lalu kita kasih bintang, lalu kita klik unstandard lagi, kita taruh kanan lagi, baru bisa kita langsung oke. Ini kita langsung oke. Nah, kita lanjut. Nah, jadi di sini untuk yang res 2-nya ini udah ada angkanya ya. Nah, lanjut kita gituin yang ln. Yang tadi belum ada angkanya, satu lagi terakhir. Kita sama ke transform, lalu ke compute variable. Nah, yang resnya ini kita ganti jadi ln underscore res 2. Lalu di sininya kita hapus dulu. Dan di function groupnya sama, kita pilih all. Lalu di function and special variabelnya kita pilih yang ln. Kita taruh atas. Lalu yang tanda tanya dihapus, kita masukin yang ln res 2. Kita ke kananin, lalu langsung oke. Nah, jadi kan di sini udah ada angka. Sorry. Nah, sebelumnya oke, kita langsung bisa menguji datanya ya. Kita langsung ke analyze. Lalu ke regression, kita pilih yang linear. Nah, lalu yang dependennya ini, ABC kita pilih ke kiri dulu, lalu kita taruh yang ln dependent. Nah, lalu kita ke statistik, yang collinearity diagnostiknya ini kita unchecklist, sama covariance-nya juga kita unchecklist. Lalu continue. Nah, kita bisa langsung oke. Nah, baru di sini kelihatan datanya. Sebentar. Maaf sebelumnya ada kesalahan. Kita ulang lagi, kita ke transform, lalu compute variable. Nah, di sini ln res 2. Di sininya salah, harusnya kita pilih yang res 2 aja. Nah, kita langsung ke kananin. Ini langsung oke. Nah, lalu di outputnya ini nanti udah ada bacaan compute ln res-nya itu sudah execute. Nah, lalu kita make sure lagi di sini sudah ada angkanya. Nah, lalu dari sini kita bisa pengujiannya. Kita ke analyze, lalu kita ke regression, kita pilih yang linear. Nah, ini karena tadi sebelumnya aku udah salah, jadi di sininya udah ada ya. ln ininya, dependennya ini udah ln res 2. Nah, lalu di statistiknya ininya juga udah di checklist. Kita langsung continue, langsung oke. Nah, baru di sini ada outputnya. Kita lihatnya yang ini ya, koefisiennya ln res 2. Nah, di sini kita bisa lihat di nilai sig-nya. Nah, nilai sig-nya ini untuk yang kemandirian belajar ini 0,260. Nah, sebelumnya kan sudah dijelasin untuk yang uji PAC ini, kalau misalnya probabilitas signifikannya itu kurang dari 0,05, maka tidak terjadi gejala hetero. Nah, jika
probabilitasnya lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala yang kurang dari 0,05 itu terjadi gejala hetero. Nah, di sini kita bisa lihat nilai sigma ini yaitu 0,260, di mana 0,260 itu lebih dari 0,05. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau untuk data ini itu tidak terjadi gejala hetero. Nah, lalu untuk yang motivasi berprestasi, di sini kita bisa lihat sigma ini 0,066, yaitu 0,066 itu lebih dari 0,05. Nah, berarti kita bisa simpulkan juga untuk data yang motivasi berprestasi ini tidak terjadi gejala hetero. Oke, sekian dulu untuk materi kali ini. Semoga bisa dimengerti. Mohon maaf tadi ada beberapa kali salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.